Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di hari ini dalam renungan harian keluarga Gemim Shalom Tetempangan. Sebelum kita memulaikan segala tugas dan aktivitas kerja kita pada hari ini, kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 61 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-8 yang ke-8. Tapi sebelum itu kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu hingga di hari ini kami boleh ada dalam tubuh yang diberkati. Sebelum kami memulaikan segala tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini, kami rindu membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai kami dengan segala berkat-Mu kepada kami, sehingga kami bisa memperoleh berkat yang berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, pada saat ini kami sudah siap untuk merenungkannya. Amin. Yesaya 61 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-8 berbunyi sebagai berikut. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perasaan dan kecurangan. Aku akan memberi upamu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Demikian firman Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, upah adalah hak atau imbalan untuk seseorang atau suatu pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak kerja. Lazimnya, hak atau imbalan itu diterima dalam bentuk sejumlah uang. Kata upah dalam Alkitab digunakan juga untuk arti yang lain. Misalnya, menunjukkan pada imbalan yang layak atas perbuatan semasa hidup. Misalnya, upah dosa adalah maut. Maksudnya, jangan hidup dalam dosa, sebab akibat atau imbalannya yaitu maut atau kematian. Bagaimana dengan upah dalam pembacaan kita? Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kata upah dalam konteks pembacaan ini dapat kita lihat dalam 3 aspek. Pertama, umat yang menderita. Ayatnya yang ke-7 menerangkan bahwa penderitaan telah mendatangkan rasa malu 2 kali lipat. Ini menunjukkan penghinaan yang diterima telah melebihi dari biasanya. Kedua, Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Tidak ada membenci perampasan dan kecurangan. Tidak ada kompromi sama sekali dengan dosa. Hukum mesti ditegakkan, dan bagi Tuhan tidak ada tempat bagi perampasan dan semua bentuk kecurangan serta ketidakjujuran. Ketiga, ada perjanjian abadi. Ini menunjukkan pada keselamatan abadi bagi yang percaya pada Allah. Jadi upah di sini akan diperoleh karena Allah sangat mengasihi orang menderita. Karena ketidakadilan, Allah sangat mengasihi orang yang setia padanya, meskipun rupa-rupa kecurangan dan kejahatan dilakukan dan dialami umatnya. Bahkan Allah sendiri mengikat perjanjian keselamatan bagi orang-orang yang dikasihinya dan memelihara kesetiaannya hingga akhir. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan kesadaran iman untuk
Jangan malu berbuat baik dan adil. Meskipun untuk berbuat baik dan adil, kita akan menghadapi berupa-rupa rintangan dan penolakan dari orang lain. Kita juga bisa dicurangi dan dibuat gagal untuk menderita oleh orang lain. Tetapi kesetiaan pada iman kita dapat perbuatan hidup yang nyata yang berdasarkan iman kepada Kristus, membuat kita mendapatkan upah berupa kasih Allah dan keselamatan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini. Semoga firman Tuhan ini bisa memotivasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita berdoa. Ada pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau menjaga bahkan memberkati kami dengan nafas hidup dan kuat sehat. Firman yang kami boleh renungkan, biarlah mampukan kami untuk aplikasi dalam kehidupan bersama keluarga, jemaat dan masyarakat dalam pelayanan. Dalam pekerjaan, biarlah iman percaya kami semakin dikuatkan agar kami mampu menjadi berkat bagi semua orang. Demi Kristus Yesus kami bermohon. Amin. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menuntun bahkan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Amin.